gue cuma mau bersyukur doang. Halo semuanya, kembali lagi di The Darwin. Setelah sekian lama nggak bikin konten, akhirnya di hari ini, hari ulang tahun Q. Jadi sebenarnya di hari ini gue cuma mau bercerita. Jadi aduh gimana ya gue ceritain ini, harus ada Marcel nih. Tungguin Marcel dulu ya, belum naik. Happy birthday. Oh langsung, padahal udah settingan. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish. Thank you. 2 kali ya nih tadi malam udah. Dengan kue yang sama. Yeay. Tadi malam sebenarnya sehat selalu, panjang umur, bahagia. Jadi istri yang baik. amin. Sebenarnya tadi malam udah, tapi gue udah ngantuk banget parah. I love you so much, istriku. Gitu. Make a wish-nya apa? Ih, udah begitu doang? Udah. Dih, kayak kagak ada niat-niat. Ya Allah sayang, kan punya suami. Dirayain kayak sama suaminya, potong kayak kuenya buat suaminya. Nggak, ini aku udah siapin ini Yan. Nih, aku udah siapin ini nih. Nih, potongan kue dulu, bangun, lihat dulu. Tuh, potongan cake-nya udah di sini nih. Nah, kan? Bangun. Jadi kita lanjutkan hari ini. Oke. Apa ini? Ada music Diputar. box. Ada 2 makinan dong. Diputar. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Nabila. Thank you. Nah. Oke. Apa sih, kamu pengen cerita apa? Ini gue gak pernah nih ya kayak begini sebelumnya. Jadi gue cuma mau bercerita di hari ulang tahun gue. Selama 1 tahun ini Asik. kita udah 2 kali merayakan ulang tahunku, ya kan? Berarti tahun kemarin sama tahun ini 2 kali. Dalam selama 1 tahun tuh bener-bener berubah banget, ini gue bener-bener berubah. Aduh, kok mau nangis sih? Lebay sih. Kayak gitu. Tumben lu punya hati. Jadi Nabila itu orang yang paling jarang nangis. Kayak dia selalu gue bilang, sayang kamu tuh gak punya hati loh. Nah, tiba-tiba dia menangis gini tuh. Gak ada yang. Dia punya hati. Enggak iya. Bener, kaca-kaca aja. Enggak. Jadi gini, apa namanya? Gue tuh selama 1 tahun bener-bener kayak Soalnya jangan sedih-sedih. ini cuma acting doang guys, biar engagementnya tinggi di YouTube. Oke. Jadi selama 1 tahun itu tuh bener-bener berubah banget. Nih cuplikan. Terus yang keempat adalah orang-orang yang kamu sayang. Kamu punya orang-orang yang kamu sayang dalam hidup kamu. Jadi sekalian aku buat samaan yang kayak kamu kasih ke aku. Oke. Jadi waktu ulang tahunnya dia, gue kasih kado kalung yang dimana ada nama mamanya. Dan hari ini dia ngasih gue kado kalung yang ada nama orang-orang yang paling gue sayang. Pertama ada papa, ada nenek, Faisal, Salma, terus ada mama gue, ada Asti, Rani, dan Nita. Dan yang terakhir dari aku untuk kamu. Ini adalah niat baik aku, niat tulus aku, niat serius aku sama kamu. Oke. Kadonya adalah, aduh, bingung. Kadonya adalah ini. Terima kasih. Aku bingung. Tahun lalu di saat
Marcel melamar. Jadi di ulang tahun gue, Marcel kasih cincin. Itu di Sydney ya. Bener-bener seru banget sama keluarga. Terus apa namanya? Bener-bener kita ketemu di Sydney. Bener-bener nggak janjian, tapi emang dijodohkan di sana. Jadi Nabila beli tiketnya itu bulan Juni ya? Lupa aku bulan apa, ya Juni apa Juli gitu. Nah terus Marcel emang udah beli sebelum-sebelumnya dari April. Nah akhirnya kita ketemu di sana. Kita baru kenal tuh 2 Juli. Ya, kita ngerayain birthday gue di sana sama keluarga, sama teman-teman minus Kinan. Terus di sana Marcel juga memberikan cincin tanda keseriusan gitu. Terus September 2019 deh. September 2020 itu semuanya berubah. 15 September 2019, 19 September 2020. Gue punya anak, gue punya suami, kebalik, gue punya suami, gue punya anak. Gue ulang tahun di tengah pandemi. Kita semua sih sebenarnya. Kita semua. 2020 tiba-tiba, boom, fucking COVID-19. Gue benci banget sama ini nih, benci banget. Jadi, gue cuma mau bersyukur doang. Aku jijik banget sih nangis. Aku gak mau, ini cut. Jangan ikat. Jangan ikat. Gak mau jijik. Jangan langsung lebay. Biarin aja. Selama 31 tahun hidup gue, baru kali ini gue merasa takut banget. Takut setakut-takutnya. Cuma karena manusia yang baru gue ketemu 2 bulan, yaitu anak gue sendiri. Jadi ceritanya, beberapa waktu yang lalu gue sama Marcel itu kita tuh bener-bener di masa pandemi ini bener-bener nggak pernah kemana-mana, self isolation karena gue waktu itu hamil juga, terus Kinan lahir. Terus sekalinya kita keluar itu pasti buat belanja atau enggak olahraga pun itu juga di tempat yang kita cari yang sepi lah gitu. Tapi memang kalau emang udah apes aja sih menurut gue. Nah, jadi kita nggak sengaja ketemu orang yang positif COVID gitu, nggak sengaja bentar doang. Di situ gue parnonya parah banget, takut banget. Marcel juga takut banget. Lu tau gak sih? Takut aja. Takut aja. Cuma aku nggak apa ya? Tidak terhantui, tapi gue takut. Tapi gue parno. Kalau Nabila tuh yang gue setakut itu. Dan gue tuh nggak pernah merasakan ketakutan setakut ini. Karena apa yang gue pikirin tuh cuma Kinan, anak gue. Aduh, gue tuh bener-bener udah stres banget. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk isolasi mandiri. Lo bayangin kita nggak ketemu anak kita meskipun cuma berapa hari. Karena gue mau mastiin bahwa kita bersih. Jadi kita rapid berapa kali? Kita rapid dua kali, swab test sekali. Sampai kita dinyatakan benar-benar negatif. Rupanya memang kita tidak tertular. Itu gue benar-benar bersyukur banget dan sujud syukur. Gila. Meskipun sampai sekarang makanya kita nggak bawa anak kita ke sini. Gue masih saking gue masih takutnya kalau gue ketemu dia itu kita masih pakai masker, dan sekarang dia sama gue itu adalah suster Kinan lah. Beruntung banget kita, maksudnya kayak di support sama, maksudnya kayak ada gue yang bener-bener ngejagain Kinan 24 jam. Itu tuh bener-bener yang gue butuhin bangetan gitu. Apa namanya? Iya, jadi nangis lagi. Cene. Enggak. Terus? Enggak. Aku jadi keluar hingus gara-gara kamu. Lu juga pengen nangis? Kagak lah, iya. Jadi tuh gue ngerasa bener-bener kayak bersyukurnya tuh gilaan banget, bener-bener bersyukur banget sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue yakin banget kalau nggak karena Allah kita nggak tahu deh kayak gimana, ngerti gak sih? Gue bener-bener ya Allah, makasih banget ya Allah udah kayak nyelamatin keluarga kita. Dan gue yakin itu pun yang dirasain sama kayak teman-teman gue di luar sana, mungkin sama kalian semua gitu.
gue cuma pesen nih sama kalian semua kayak jangan pernah anggap remeh virus ini. Ini bukan penyakit biasa yang nyerang organ ya. Ini tuh bener-bener penyakit mental menurut gue. Yang harus misahin kita sama orang-orang itu kan. Lu harus berjuang sendirian. Lu harus misahin diri lu dari orang-orang yang lu sayang, dan lu harus mikirin orang sekitar. Karena lu nggak tahu, lu bisa aja jadi carrier untuk mereka semua. Lu bisa aja nularin mereka, dan lu harus berjuang sendiri di saat kita semua adalah makhluk sosial. Lu bisa bayangin gak sih? Bener-bener ini jahat banget, ini virus tuh jahat banget. Di luar orang-orang yang gak percaya sama virus ini, terserah lo. Yang pasti lo itu hidup masih di bumi, dan masih ada 5, 10, 1000, 2000, bahkan 5000 dan lebih berjuta-juta manusia nih di sekitar lo. Jadi lo harus jaga diri lo. Terserah lo mau percaya apa enggak, tapi tetap lo harus pakai masker dan lain-lain. Nggak usah kerjanya cuma nongkrong doang. Yes. Ya, at least nongkrong itu maksudnya nongkrong di luar ya. Yang iya maksud gue, dan maksud gue gini, terserah kalau mau nongkrong juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lu bener-bener jangan pernah lepas nih masker. Jangan pernah masker dilepas. Bahkan menurut gue kayak abis kejadian kemarin gue sama Marcel, mendingan gak usah lu makan-makan lah. Makan-makan di luar. Karena makan-makan di luar lu nggak mau harus buka masker. Seenggaknya 1 bulan 2 bulan ini sih. Ini berdasarkan pengalaman yang gue takutin sama Marcel ya. Untung kita masih diselamatkan oleh Allah intinya gitu. Olahraga, menurut gue olahraga juga nggak ada masalah, itu bagus. Tapi coba jangan terlalu rame-rame. Apalagi tujuan kita lu kalau rame-rame udah bukan olahraga namanya, itu namanya kumpul-kumpul. Iya, dan menurut gue kayak semakin rame, semakin kita, apalagi untuk influencer gitu, semakin kita post di instastory kita kalau kita lagi olahraga serame itu gitu. Itu bener-bener bisa menginfluence orang bahwa oh ini sebenarnya udah santai-santai aja di virus, sedangkan ini enggak. Di saat gue ngerasa teman-teman deket gue sudah mulai kena, itu bener-bener nightmare banget. Gue gak pernah setakut ini. Pas awal covid gue juga masih santai banget karena gue harus sesantai itu karena gue lagi hamil. Tapi setelahnya pas gue udah punya bayi, men, itu di otak gue gak pernah setakut itu. Di otak gue cuma semoga Kinan gak kena apapun, semoga Kinan jauh dari virus, semoga itu doang yang gue takutin. Itu bener-bener takut banget, setakut itu. Makanya sampai sekarang kayak misalnya kayak, Sel, gue mau lihat anak lu dong. Itu gue masih kayak, iya, kita minta maaf karena kita nggak ngebolehin orang lain untuk ngejenguk saat ini. sorry dulu gitu loh untuk beberapa waktu ini. Sampai ketemu tahun depan, mudah-mudahan akhir tahun ini udah membaik. Tapi gue sama Marcel juga masih tidak memperbolehkan teman-teman, saudara jauh, karena untuk saat ini gue tidak percaya dengan siapapun untuk saat ini. Gue bangga dengan gue Parno, gue bangga dengan gue Lebay karena gue mau protek anak gue mau protek diri gue sendiri, sama gue mau protek keluarga, intinya kayak gitu. Jadi semakin lo bilang gue lebay, semakin gue seneng. Gue gak pernah nih sendiri, sumpah. Gue juga jijik banget nih kalau cerita. Bisa gak sih? Ya pokoknya itu aja sih. Gue cuma mau cerita kalau di tahun ini gue sangat bersyukur. Gue bersyukur punya suami yang setia nemenin gue terus dari gue hamil sampai lahir, sampai lahiran, sampai nemenin di tengah pandemi ini. Gue bersyukur kayak meskipun jauh tapi temen-temen gue tuh masih pada support, terus kita masih keep contact. Gue bener-bener udah punya keluarga yang lengkap di tahun ini, padahal di tahun lalu si amburadul. Jadi intinya udah paling bersyukur. Intinya udah bersyukur di tahun 2020 apapun yang kalian alami pada saat kalian senang, masih bisa nafas, kalian senang, kalian jatuh, kalian bangun, kalian semuanya lah, yang penting masih bisa hidup. Intinya itu kalian masih bisa hidup, jadi bersyukur. Jangan pernah ngeluh, dan sama-sama kita harus ngelawan nih si virus ini. Itu bener-bener semuanya harus
sekompak itu sih menurut gue. Hal yang harus kita persiapkan saat ini adalah banyakin ketawa. Nah itu yang aku bilang ke kamu. Thanks to Fadil Jaidi yang bikin gue ketawa ngakak sampai lahiran, yang bikin gue jauh-jauh dari pikiran negatif. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga sehat. Makan sehat. Yang keempat adalah cahaya matahari. Jadi kalau menurut lu, kalau bisa ada orang yang bilang hoax cahaya matahari nggak bagus, nggak, cahaya matahari itu bagus banget. Tapi ada jam-jamnya, jadi lu nggak tahu deh Ya, itu tentang COVID atau enggak lah, lu nggak usah pikirin. Sebisa mungkin Lu harus kena cahaya matahari, men. kena cahaya matahari. Lo sinarin badan lo, vitamin, madu, apapun itu yang menurut lo bisa naikin imunitas. Apapun itu yang bisa bikin lo happy, lakukan di tengah kesulitan ini semua. Yang paling penting, jangan lupa 2 hal. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersyukur. Udah, itu aja. Oke. Itu aja. Ih, aku jijik banget, saya nggak mau aja Di-upload. Udah. Thank you so much udah nonton Darwin Talk atau Darwin's Vlog edisi ulang tahun Fasti Nabila yang ke-31. Sehat semua kalian. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker jangan lepas. Ikutin protokol kesehatan. Protokol. Emang aku salah? Ingat keluarga, ingat anak. Yang belum punya anak, ingat pacar, ingat sahabat, Ingat orang tua. semua, ingat orang tua. Sehat semua kalian. Jangan lupa masker. Itu paling penting. See you, bye-bye. Bisa gak sih diedit supaya jangan. Kamu gak ada isu apa? Kenapa sih ngasihnya baju? Ya kan itu aku nggak ngasih baju, kamu yang ngambil baju aku di sini. Ya kempes banget. Enggak. Easy, asik. Asik. Sepeda baru, kado dari suami Q. Tapi bannya masih kempes. Gara-gara nggak dipakai-pakai. Kado lain apa? Kado lain. Tuh yang warna putih tuh. Oh itu kan buat Kilan. Kamu? Sebenarnya ini sepeda palakan gue, tapi belum selesai nih. Frame-nya udah dapet, tapi yang lain-lain belum. Jadi yang lain-lain, aksesoris dan lain-lainnya bakal kamu tanggung juga kan? Enggak lah. Aku udah jadi begini ya udah. Nggak mau, masa nanggung banget, kan belum selesai. Lu selesai sendiri. Terus rem di sini dong, sini mana? Ini nggak bisa memutar 360. Iya. So anak 360 lah. Kasih ya.